Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10. Pertemuan kita kali ini masih membahas tentang program linier. Di sini Ibu ambil tugas di halaman 42 ya, di LKS kalian, di modul kalian. Halaman 42 bagian B nomor 2. Kita akan bahas satu soal yang berhubungan dengan program linier. Nah, soalnya sebagai berikut. Suatu perusahaan memproduksi barang dengan dua model yang dikerjakan menggunakan dua mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Produk model 1 dikerjakan dengan mesin A selama 2 jam dan mesin B selama 1 jam. Produk model 2 dikerjakan dengan mesin A selama 1 jam dan mesin B selama 5 jam. Waktu kerja mesin A dan mesin B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Keuntungan penjualan produk model 1 sebesar Rp40.000 per unit dan model 2 Rp10.000 per unit. Tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut. Nah, kita langsung aja ya pembahasan. Langkah pertama kita misalkan dulu di sini ada produk 1 itu jadi X dan produk 2 jadi Y. Kalau sudah menentukan X dan Y, kita buat tabel di sini. Nah, ini tabelnya. Karena tadi di soal ada keterangan mesin A dan mesin B, kemudian ada produk model 1 dan produk model 2. Produk model 1 itu jadi X, produk model 2 jadi Y. Kemudian ada waktu kerja. Di mesin A untuk produk model 1 itu dikerjakan selama 2 jam. Ibu tulis 2 aja di sini. Kemudian produk model 2 1 jam. Total kerja ada 12 jam untuk mesin A. Kemudian mesin B di produk model 1 ada 1. Kemudian di produk model 2 ada 5 jam. Total kerja mesin B 15 jam. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Di situ ada 40.000 untuk produk model 1 atau jadinya Ibu tulis di sini 40.000 X ditambah 10.000 Y untuk produk model 2. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kemudian kita buat model matematikanya dari tabel ini. Kamu bisa lihat di sini 2X plus Y kurang dari sama dengan 12. Ini Ibu ambil untuk mesin A. Jadi 2X ditambah Y, karena ini angka 1 ya, jadi Y kurang dari sama dengan 12. Karena kenapa Ibu ambil tandanya kurang dari sama dengan? Di situ di soal kalau kamu perhatikan tidak ada keterangan akan bertambahnya waktu kerja. Jadi otomatis menggunakan simbol kurang dari sama dengan karena waktu kerja tidak akan lebih dari 12. Kemudian pertidaksamaan kedua itu X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Di sini yaitu mesin B. X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Karena kenapa menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Sama seperti tadi, waktu kerja mesin B tidak akan bertambah dari 15 jam. Jadi, kita gunakan tanda kurang dari sama dengan. Kemudian ada ketetapan yang harus diikuti dalam program linear untuk menentukan model matematika, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, lanjut sekarang kita akan buat grafiknya dengan menggunakan pertidaksamaan ini. Sebelum membuat grafik, kita tentukan dulu titik koordinatnya. Untuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 12, dalam membuat grafik, simbol kurang darinya kita jadikan sama dengan dulu. Jadi 2X plus Y sama dengan 12. Kita buat tabel untuk lebih memudahkan kalian dalam menentukan titik koordinat. Di sini ada X, Y, X, Y. Kalau X-nya 0, kita misalkan 0. Kenapa angka 0? Karena untuk memudahkan kalian dalam mencari variabel Y-nya ya. Jadi X-nya 0, kita tutup X-nya, sisanya tinggal Y sama dengan 12. Kita tulis di sini 12.
Jadi 0,12. X, Y 0,12. Kemudian kalau Y-nya 0, kita misalkan Y-nya 0, maka Y kita tutup, sisanya tinggal 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya 6. Jadi X, Y sama dengan 6,0. Nah, ini kita simpan. Kita cari untuk yang peridaksamaan kedua. Ada X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Kita jadikan sama dengan dulu. Jadi X plus 5Y sama dengan 15. Kita buat tabelnya X, Y, X, Y. Kita misalkan lagi, kalau X-nya 0, maka sisanya tinggal 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 5, maka Y hasilnya adalah 3. 0,3. X, Y-nya jadi 0,3. Kemudian kita misalkan Y-nya 0. Y-nya 0, kita tutup Y-nya, sisanya tinggal X sama dengan 15. Kita tulis di sini 15. Jadi 15,0. Kalau sudah ketemu ini, maka kita lanjut dengan kita gambar. Sini Ibu sudah siapkan garis koordinatnya. Kita mulai menggambar. Pertama ini ada 0,12. Maka posisi 0,12 ini ada di sumbu Y. Ya, ini ada di sumbu Y. Sini bisa Ibu kasih tanda. Sini 12 ya. Kemudian kita lihat lagi 6,0. 6,0 dia posisinya ada di sumbu X. Sumbu X ini yang di bawah ya, ini. Oh ya, mohon maaf ini Ibu lupa ngasih tanda XY-nya. Ibu tulis dulu XY. Ya, kita kasih tanda dulu X di sini ya. Kemudian Y-nya di sini. Nah, ini untuk sumbu Y, ini sumbu X. Kita lanjut, tadi 6,0 ya. 6,0. Jadi posisinya ada di sumbu X. Nah, kita tarik garis. Kalau sudah, kita tarik garis di sini. Sini ada 12 dengan 6 ya. Kita tarik garis ya. 12 dengan 6. Nah, seperti ini jadinya. Ini untuk peridaksamaan yang pertama. Nah, sudah, kita simpan dulu. Sekarang kita buat garis yang kedua, itu 0,3 dengan 15,0. 0,3 berada di sumbu Y, 15,0 berada di sumbu X. Ya, 0,3. 0,3. 3-nya di sini. Kemudian 15,0 di sini. Nah, kita tarik garis. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kamu lihat ini sudah Ibu buat grafiknya. Sekarang kita tentukan arah arsiran dengan melihat tadi modelnya. Dia tandanya kurang dari sama dengan ya di kedua garis ini. Nah, sekarang kita tentukan arah arsirannya. Karena tadi tandanya kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya berada di sini. Dia mendekati 0 semua ya. Jadi HP-nya ada di sini. Sekarang kita tentukan, kita warnain. Ibu ambil warna ini untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kamu perhatikan, nah di sini ada titik pojok. Ya, di sini ada titik pojok. Ibu namain titik pojoknya supaya kamu paham. Nah, ini ada A. Nah, ada 4 titik pojok ya. Titik pojok itu sama aja kayak titik sudut ya. Ini Ibu namain di sini. Ini untuk titik pojok yang A. Di sini posisinya dia berada di 0,0. Kemudian titik pojok yang B, dia posisi di sini. Dia posisinya kamu lihat, nah, dia dijatuh di angka 6 pada sumbu X. Maka titik pojok ini adalah 6,0. Kemudian yang C posisinya di sini.
Nah, titik pojok ini, nah kalau ini karena dia berpotongan antara garis 1 dengan garis 2, jadi ini kita cari dulu nanti menggunakan substitusi dan eliminasi. Kemudian titik pojok yang terakhir ada di sini. Ya. Untuk titik pojok yang D, dia posisinya jatuh di angka 3 pada posisi sumbu Y, maka dia adalah titik pojok D itu 0,3. Kalau tadi B itu 6,0, A 0,0, D 0,3. Nah, sekarang kita cari titik pojok C, karena kita belum tahu dia berapa ya. Kita cari dengan menggunakan substitusi eliminasi kedua pertidaksamaan yang ini. Kita substitusi eliminasi ini nih. Gitu, karena dia berpotongan, kedua garis ini berpotongan. Nah, ini adalah cara mensubstitusi eliminasinya. Dua titik potong dua garis tersebut. Nah, langkah pertama kita samakan dulu, kita eliminasi dulu ya. Di sini tadi ada 2x plus y sama dengan 12 dan x plus 5y sama dengan 15. Ibu akan menghilangkan variabel x. Maka untuk pertidaksamaan pertama dikali 1, pertidaksamaan kedua dikali 2, supaya nanti sama-sama menjadi hasilnya 2x seperti ini. Yang pertama, kita kalikan 1, 2x plus y sama dengan 12, kita kalikan 1, maka hasilnya menjadi itu sendiri, jadi 2x plus y sama dengan 12, karena dikali 1. Yang kedua, kita kalikan dengan 2. X kali 2 jadi 2x, 5y dikali 2 jadi 10y, 15 dikali 2 jadi 30. Nah, kalau sudah, maka 2x ini kita eliminasi, kita kurangkan, habis ya, dia sudah habis. Sisanya tinggal y dikurang dengan 10y, kemudian 12 dikurang dengan 30. Maka ini hasilnya y dikurang 10y hasilnya min 9y, 12 dikurang 30 hasilnya min 18. Y sama dengan 2 ya, ini min dibagi min plus 18 dibagi 9 hasilnya 2. Nah, ini adalah mengeliminasi. Kita dapat di sini y sama dengan 2. Sekarang kita cari x dengan mensubstitusi. Nah, kita substitusi 2x plus y sama dengan 12. Y-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2x plus 2 sama dengan 12. Maka 2x sama dengan 12 dikurang 2. Ya, 2 ini pindah ruas jadi negatif 2. X sama dengan 12 dikurang 2 hasilnya 10 dibagi 2 dari 2x ini. X sama dengan 5. Maka titik potongnya adalah 5,2. 5,2. Kalau sudah ketemu titik potong C, ya ini adalah titik potong C 5,2, maka kita lanjutkan dengan kita menentukan titik pojok yang tadi, yang nilai maksimum tadi yang 40.000. X plus 10.000 Y. Kita substitusikan semua titik pojok ini ya. Menentukan nilai maksimum ya. Kita tentukan nilai maksimum. Yang pertama tadi titik A 0,0, kita substitusikan ke 40.000 X plus 10.000 Y, maka hasilnya 0 karena X dan Y-nya 0. Kemudian yang kedua ada 0,3. Ya, 0,3 ini karena X-nya 0, maka 40.000 dikali 0 hasilnya 0, 10.000 dikali 3 hasilnya 30.000. Kemudian 5,2 yang tadi barusan kita cari menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya, 40.000 dikali 5 hasilnya 200.000, kemudian 10.000 dikali 2 hasilnya 20.000. Kita jumlahkan karena ini dijumlah. Jadi 200.000 ditambah 20.000 hasilnya 220.000. Kemudian titik terakhir ini ada 6,0 ya, 6 40.000 dikali 6, X-nya 6 ditambah 10.000 dikali 0 hasilnya 240.000. Kamu bisa lihat karena di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Dari nilai-nilai ini yang paling tinggi adalah 240.000. Terlihat bahwa nilai maksimumnya adalah 240.000 di titik 6,0. Jadi jawabannya adalah 240.000. Gitu ya. Berikut itu adalah tata cara membahas satu soal yang mengenai dengan
program linear, jadi lengkap. Langkah pertama, kamu tentukan model matematikanya. Kedua, digambar grafiknya. Ketiga, ditentukan nilai maksimumnya berdasarkan titik pojok gitu. Dan terakhir, bikin kesimpulan. Sampai di sini, semoga kalian paham ya. Nah, untuk tugas hari ini kalian hanya mencatat ini aja, materi ini silakan kalian catat gitu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.